Yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara hissi. Najis benar-benar membatalin wudhu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing, itu langsung batal wudhunya. Kucing itu ya, kencingnya tidak najis, kotorannya tidak najis. Yang benar, kotoran aneh ini najis apa enggak, Pak? Najis tidak najis. 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 Kita bilang pernyataan Allah tidak butuh kepada tempat benar, dan sampai sekarang Allah tidak butuh kepada tempat. Kita bilang pernyataan Allah tidak butuh kepada tempat benar, dan sampai sekarang Allah tidak butuh kepada tempat. Oleh karenanya Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah dan para ulama menjelaskan, Imam Ahmad juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di luar alam. Jadi alam itu apa? Alam itu selain Allah, ya kan? Allah dulu sendirian, kemudian Allah menciptakan apa? Alam. Nah, alam semesta, taruhlah alam ini bulat. Taruhlah alam ini bulat. Maka di manakah Allah? Allah berada di luar alam. Di luar alam itu bukan tempat. Nah, kalau ada tempat namanya masih apa? Masih bagian dari alam. Allah di luar alam, di luar tempat, dan itu di atas alam semesta. Tentang masalah apakah arsy itu makhluk, ya? Allahu alam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak. Allahu alam, gitu kan? Karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Sampai sekarang Allah tidak butuh kepada tempat. Karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Sampai sekarang Allah tidak butuh kepada tempat. Karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Berarti kita tahu Nabi Musa mendakwahkan kepada Fir'aun bahwasanya Tuhannya berada di mana? Di atas langit. Dan Fir'aun mengingkari. Oleh karenanya barang siapa yang menyatakan Allah tidak di atas langit, sesungguhnya dia mengikuti mazhab Fir'aun. Iya, Fir'aun mengingkari Allah di atas langit. Maka dia mengatakan kepada panglimanya, naikkan, buat bangunan yang tinggi menjulang. Aku ingin buktikan bahwasanya Musa itu pendusta, tidak ada Tuhan di atas langit. Jadi contoh misalnya ya, Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun berkata apa kepada menterinya Haman, ya Haman, ij'al li atau ibni li sarhan, la'alli ibni li sarhan, la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, buatkan untuk saya istana supaya saya bisa naik ke tangga-tangganya itu. Tangga-tangga ke mana? Asbabas samawat. Tangga-tangga menuju ke langit. Dia buat istana bisa naik ke langit. Untuk apa? Fattali'a ila ilahi Musa, supaya saya bisa melihat kepada sembahannya Nabi Musa. Jelas ya? Berarti Nabi Musa kabarkan Allah itu di mana? Di atas langit. Kalau Nabi Musa kabarkan Allah di mana-mana, tidak begini perintah Fir'aun kepada Haman. Dia akan bilang nanti kerahkan semua pasukan ke seluruh penjuru negeri. Cari di mana Allah. Kan begitu kan harusnya. Tapi ini bangun ke atas langit. Ya jangan sampai di masa ini ada yang Fir'aun lebih pandai daripada dia. Fir'aun itu dia tahu Allah di atas langit. Jelas ya? Baik. Fir'aun mengingkari. Oleh karenanya barang siapa yang menyatakan Allah tidak di atas langit, sesungguhnya dia mengikuti mazhab Fir'aun. Iya, Fir'aun mengingkari Allah di atas langit. Ya, jangan sampai di masa ini ada yang Fir'aun lebih pandai daripada dia. Fir'aun itu dia tahu Allah di atas langit. Jelas ya? Iya, Fir'aun mengingkari Allah di atas langit. Fir'aun itu dia tahu Allah di atas langit. Fir'aun mengingkari Allah di atas langit. Dia tahu Allah di atas langit. No. Musa nyampaikan kepada Fir'aun Tuhannya di atas. Fir'aun ingin mendustakan Musa. Caranya dia ingin bikin tempat tinggi, ingin cek benar nggak ada Tuhannya Musa. Menurut saya dia bohong-bohong saja. Berarti orang yang meyakini Allah di atas mirip dengan keyakinannya siapa? Fir'aun. Paham? No. Berarti orang yang meyakini Allah di atas mirip dengan keyakinannya siapa? Fir'aun. Paham?
Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan dan sebagian ulama Malikiyah ya mengatakan bid'ah. Ya. Kita sendiri lebih condong kepada pendapat tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat ya dan yang lainnya. Nah, kalau kita berpendapat bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apakah kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada ahlus sunnah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bid'ah yang mereka lakukan bukan berkaitan dengan apa? Usuluddin, paham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Jawabannya tidak. Kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Pelakunya melakukan perbuatan bid'ah disebut sebagai ahli bid'ah karena melakukan bid'ah. Jawabannya enggak. Karena ini bid'ah amaliyah. Ya. Paham? Paham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Cuma untuk satu masalah itu aja. Kemudian berantem mereka. Iya tidak? Namanya persatuan kebun binatang. Itu namanya. Persatuan kebun binatang. Waktu bersatu iya, Masya Allah. Habis itu cakar-cakaran. Terjadi nggak? Terjadi yang seperti ini di tengah umat. Betul, waktu rame-ramenya bersatu. Habis itu apa? Cakar-cakaran. Itu namanya persatuan kebun binatang.